Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niwayan Surismayani, NIM 2013-1062, kelas Diploma 3 Perhotelan C semester 2. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebelum saya membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hak, apa itu kewajiban, dan warga negara. Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Contoh, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan pengajaran, hak mengajukan pendapat, dan hak mendapatkan keadilan. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan wajib kita lakukan. Contohnya, melaksanakan tata tertib di rumah, di kampus, di sekolah, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, dosen, dan orang tua dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian, apa itu warga negara? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Contohnya, misalkan saya warga negara Indonesia, berarti saya memiliki hak dan kewajiban yang penuh sebagai warga di negara Indonesia. Kemudian saya punya teman yang berwarga negara Malaysia, berarti dia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Malaysia. Kemudian, hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30. Yang pertama menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Yang ketiga menyebutkan tugas TNI sebagai mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, itu ada menyebutkan tugas Polri sebagai melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Yang kelima, menggariskan susunan dan kedudukan hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Kemudian, kedudukan warga negara dalam negara. Penentuan warga negara, penentuan kewarganegaraan berdasarkan pada sisi kelahiran. Yang pertama, asas ius soli, menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Contoh, misalkan keluarga saya merupakan warga negara Malaysia, tetapi saya dilahirkan di Indonesia, berarti saya merupakan warga negara Indonesia karena ditentukan dari tempat saya dilahirkan. Kemudian, asas ius sanguinis menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Misalkan dia keturunan Indonesia, berarti dia merupakan warga negara Indonesia. Kalau dia keturunan Malaysia, berarti dia merupakan warga negara Malaysia. Kemudian, penentuan kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan. Yang pertama ada asas kesatuan hukum atau asas persamaan hukum. Kemudian ada asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Kemudian ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubungan dengan kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang memperpanjang waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubungan dengan kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan atas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan Param Santi. Om Santi Santi.